Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang belum bergabung dengan channel Pertanian Terpadu, jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Oke rekan-rekan semua, memelihara ayam khususnya pada musim penghujan atau musim hujan agak sedikit lebih ekstra jika dibandingkan dengan ketika musim kemarau atau panas. Karena kita tahu cuaca pada musim hujan kurang begitu bersahabat untuk ternak ayam, maka dari itu kita perlu antisipasi dari berbagai bidang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan secara khusus mengupas mengenai pola pakan atau jenis pakan yang bisa kita gunakan di saat pemeliharaan pada musim hujan. Nah, maksudnya di sini adalah kita akan menyesuaikan pakan yang kita berikan untuk ayam-ayam kita supaya ayam-ayam kita tetap terjaga kesehatannya dan perkembangannya tetap bisa bagus. Nah rekan semua, sebenarnya untuk masalah pakan ini tidak terlalu jauh berbeda dengan biasanya, tetapi saya dalam pemberian pakan, meracik pakan untuk ayam-ayam khususnya pada musim kemarau menambahkan beberapa bahan lain. Tujuannya yaitu untuk mendukung agar ayam tetap terjaga kesehatannya. Nah, untuk bahan-bahan yang kita gunakan tidak jauh berbeda. Saya masih menggunakan dedak seperti ini. Kemudian untuk musim penghujan saya menggunakan campuran dua bahan pur. Pertama ini pur biasa. Nah, ini pur ayam biasa. Kemudian saya juga menggunakan pur ini. Ini adalah jenis pur babi. Nah, kemudian pengaplikasiannya untuk pemberiannya ini kita campur tiga bahan ini, kita campur dengan perbandingan 1:1 ya. Nah, ini 1:1 seperti ini. Nah, ini untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan-bahannya kita bisa gunakan seperti biasa sebenarnya, cuma untuk bahan saya saat musim-musim seperti ini saya menghindari menggunakan bahan-bahan sisa makanan terutama yang sudah basi, karena itu akan sangat terancam juga memicu datangnya penyakit. Maka dari itu saya hanya menggunakan tiga bahan ini. Nah, tambahannya kalaupun diperlukan, saya lebih suka menggunakan sayuran cincang yang sudah direbus. Nah, seperti itu. Ini kemudian bahan-bahan ini seperti ini kita campur seperti biasa karena kita pakai sistem pemberian pakan basah ya, campuran pakan basah seperti ini. Tinggal tambahannya untuk musim hujan seperti ini, saya paling tidak ada dua tambahan yang bisa dikombinasikan ke pakan ini. Yang pertama adalah air jahe. Jadi satu siung jahe atau dua siung jahe itu kita geprek, kemudian kita siram air panas atau kita rebus, bisa kita rebus dulu, kemudian kita kasih campur air baru untuk membasahi ini. Pertama tambahannya air jahe. Jadi air jahe ini saya gunakan tujuannya untuk membuat ayam-ayam yang saya pelihara itu tetap hangat sehingga dia tidak kedinginan, kemudian nanti stres, kemudian makan berkurang dan seterusnya. Ini satu. Kemudian jika diperlukan juga saya biasa menambahkan air rebusan daun pepaya. Air rebusan daun pepaya ini bertujuan untuk tetap menjaga nafsu makan ayam walaupun dalam kondisi cuaca yang dingin. Kemudian selain untuk menjaga nafsu makan, air rebusan daun pepaya juga berfungsi saya gunakan untuk pencegahan penyakit khususnya cacingan pada ayam ya. Jadi paling tidak ada dua tambahan bisa kita larutkan, kemudian untuk
untuk membasahi bahan pakan yang akan kita gunakan. Yang pertama tadi air jahe, kemudian air rebusan daun pepaya. Itu biasa saya buat itu secara langsung, jadi tidak saya fermentasi atau saya buat terlebih dahulu. Hari ini akan digunakan, langsung kita rebus hari ini juga, jadi yang segar semuanya. Jahe dan air rebusan daun pepaya, itu dua bahan itu sering saya kombinasikan, kadang juga saya seling-seling. Jadi kalau tidak begitu diperlukan, misalnya itu saya bisa menggunakan air biasa untuk membasahi ini, atau bisa menggunakan dua tambahan tersebut. Kemudian berikutnya juga untuk kondisi jika diperlukan pada ayam-ayam yang kondisinya agak kurang bagus, kita juga bisa membuat tambahan dengan air gula merah. Jadi kita bisa pakai ini dengan air gula merah sebagai tambahan supaya dia punya kekuatan atau tenaga untuk ayam-ayam yang agak lemes, misalnya seperti itu. Sebagai contoh untuk ayam-ayam yang dalam kondisi yang kurang fit, nah seperti itu. Ini seperti ini. Intinya pada pembuatan pakan untuk ayam di musim-musim hujan atau cuaca dingin seperti ini, kita memberikan tambahan berbagai bahan yang diperlukan melalui air. Jadi kita campur air dengan untuk membasahi pakan yang akan kita gunakan. Nah, sistem seperti ini saya lakukan rutin, dan alhamdulillah targetnya yaitu pencegahan itu bisa berjalan dengan efektif. Jadi ayam-ayam bisa tetap sehat, jarang ada yang sakit. Walaupun ada yang sakit itu sangat normal, mungkin dari 50 ekor ada 1, dan itu pun masuk ke cover, jadi tidak ada masalah. Dan sistem seperti ini bagus untuk kita terapkan. Jadi intinya di peternakan ayam, kalau kondisi cuaca yang ekstrim, itu kita harus cepat-cepat melakukan tindakan antisipasi. Karena di peternakan ayam intinya antisipasi, pencegahan. Jangan sampai menunggu kejadian baru kita ribut, baru kita gerak. Kita harus gerak ketika sebelum ada terjadi sesuatu. Nah, seperti itu. Ya, rekan-rekan semua, apabila kita bisa menerapkan sistem seperti yang sudah dijelaskan baru saja, itu ayam kita akan tetap terjaga nafsu makannya seperti ini. Jadi yang penting adalah nafsu makan itu pertama harus terjaga, kemudian ayam terhindar dari kedinginan karena cuaca. Tapi perlu diingat juga bahwa penggunaannya harus disesuaikan, jangan terlalu banyak, jangan kebanyakan karena panas kalau kebanyakan. Nah itu, jadi harus ya lebih baik sedikit aja kalau nggak tahu kira-kira. Karena saya juga tidak pakai takaran khusus, hanya kira-kira. Nah seperti ini. Ini bisa kita lihat ayamnya, walaupun kondisi cuacanya cukup ekstrim, dingin, banyak hujan, tetapi kondisi ayam masih tetap bagus. Makan dia tetap lahap. Ini seperti ini, berebut ini singkong ini. Ayam tetap makannya tetap lahap, kemudian sehat-sehat, dan yang penting sehat itu. Jadi kita bisa memenuhi nanti target penjualannya seperti apa. Oke, saya rasa singkat saja video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.